Halo Sobat Nusantara, pernah penasaran kenapa suatu tempat dinamai begitu? Yuk, kita bongkar cerita-cerita unik dari seluruh penjuru negeri. Ini dia, cerita singkat Indonesia. Dahulu kala, di suatu masa ketika dunia masih muda dan belum bernama, di mana pepohonan menjulang menembus kabut pagi dan sungai mengalir tanpa arah tetap, terbentang sebuah daratan luas yang menyatu dengan samudra biru tak berujung. Di tempat itu, belum ada kota, belum ada rumah, bahkan belum ada manusia. Yang ada hanyalah alam yang liar dan bebas, dan dua makhluk agung yang memegang kekuasaan atas dua unsur kehidupan, laut dan darat. Yang pertama adalah Sura, seekor hiu raksasa yang menjadi legenda lautan. Tubuhnya panjang dan berotot, dengan sisik sekeras baja dan mata yang memantulkan kilau cahaya bintang. Ia bukan sekadar predator, tetapi penguasa. Tiada satupun makhluk laut yang berani menentangnya. Ia bisa meluncur cepat menembus arus deras, memutar di antara karang tajam, dan menghilang dalam kedalaman tanpa jejak. Sura lahir dari gelombang badai, dibesarkan oleh kesunyian samudra, dan dihormati oleh semua makhluk air, dari ikan terkecil hingga paus terbesar. Sura bukan hanya kuat, tetapi juga angkuh. Ia percaya bahwa dirinya diciptakan untuk menguasai semua yang bergerak di dalam air. Batas wilayah? Bagi Sura, itu hanya kesepakatan sementara. Ia tahu bahwa kekuatan selalu memiliki hak untuk berkembang. Namun, untuk saat itu, ia puas dengan apa yang ia miliki. Lautan luas, penuh misteri, dan kaya akan kehidupan. Di sisi lain, daratan, menyusuri sungai yang panjang dan berkelok, hidup pula penguasa yang tak kalah menakutkan. Baya, seekor buaya raksasa yang tubuhnya sebesar pohon kelapa, sisiknya tebal seperti lapisan batu, dan rahangnya mampu meremukkan batang pohon hanya dengan satu gigit. Baya tak banyak bergerak, tapi setiap gerakannya selalu pasti. Ia dikenal sebagai Raja Sabar yang mematikan. Ia menunggu mangsanya dalam keheningan, menyatu dengan lumpur dan bayang-bayang pepohonan, hingga tiba saat untuk menerkam tanpa ampun. Berbeda dengan Sura yang selalu bergerak dan ingin menjelajahi, Baya lebih suka mengamati dan menguasai wilayahnya dengan diam. Ia adalah penjaga muara dan sungai. Ia memastikan arus tetap bersih dari penyusup, dan menjaga keseimbangan hutan serta air tawar. Baya memiliki aturan keras dalam dirinya. Selama wilayahku tidak diganggu, aku tidak akan menyerang. Tapi sekali batas itu dilanggar, ia akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang mencoba menantangnya. Meski berasal dari unsur yang berbeda, Sura dan Baya pernah bertemu. Tidak dalam pertempuran, tetapi dalam kesepakatan. Suatu ketika setelah air pasang besar membawa arus laut jauh ke hulu sungai dan hampir memicu perebutan wilayah, keduanya bertatap muka di perbatasan muara. Saat itu, langit mendung menggantung, udara tegang meski sunyi. Namun keduanya bukan makhluk bodoh yang cepat terpancing. Mereka tahu bahwa pertarungan antara dua kekuatan besar akan menghancurkan lebih banyak hal daripada yang bisa mereka kuasai. Maka, dibuatlah perjanjian. Sura berkuasa di lautan, dan Baya berkuasa di sungai serta daratan di sekitarnya. Wilayah mereka dibagi berdasarkan sifat air, asin, dan tawar. Tidak boleh ada yang melewati batas tersebut. Jika salah satu melanggar, maka perjanjian dianggap batal dan pertarungan tak terelakkan. Perjanjian itu berlaku selama bertahun-tahun. Laut dan sungai hidup berdampingan dalam ketenangan. Ikan-ikan bebas berenang di tempatnya masing-masing. Rusa-rusa minum air di tepi sungai tanpa rasa takut. Udara terasa ringan dan malam-malam berlalu tanpa raungan atau dentuman air. Namun seiring waktu, keadaan mulai berubah. Laut tempat Sura berkuasa mengalami musim yang sulit. Arus bawah laut berubah arah, badai datang lebih sering, dan ikan-ikan besar mulai pergi ke tempat yang lebih hangat. Makanan di laut semakin sulit didapat,
dan Sura mulai merasa wilayahnya tak lagi cukup memberi kekuatan seperti dulu. Ia mulai memandangi sungai dari kejauhan. Dari balik ombak ia melihat air yang tenang, mengalir lambat namun penuh kehidupan. Ikan-ikan air tawar tampak berenang dalam jumlah besar, dan semak-semak di tepi sungai menjadi rumah bagi mangsa yang tak pernah ia cicipi sebelumnya. Godaan mulai muncul dalam pikirannya. Ia tahu itu bukan wilayahnya. Ia tahu perjanjian masih berlaku. Tapi perutnya kosong dan hasratnya untuk kembali menjadi penguasa mutlak tak bisa dibendung. Sementara itu, Baya mulai merasakan kejanggalan. Ia memang makhluk tenang, tapi kepekaannya luar biasa. Ia bisa merasakan tekanan air yang berubah. Bau laut terasa lebih kuat di hulu. Ada jejak tak biasa di dasar sungai, dan gerakan ikan-ikan menunjukkan ketakutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Nalurinya sebagai penjaga wilayah segera menyala. Meski belum melihat langsung, Baya tahu ada sesuatu yang sedang mendekat. Sesuatu yang pernah ia hormati, tapi sekarang mungkin harus ia hadapi. Perjanjian itu mulai goyah, bukan karena saling benci, tetapi karena kebutuhan. Dan dari sanalah benih pertarungan besar mulai tumbuh. Dari rasa lapar, rasa ingin tahu, dan rasa tidak puas yang pelan-pelan mengikis batas antara laut dan sungai. Angin laut bertiup pelan dari arah timur, menyapu permukaan air dengan lembut. Ombak kecil bergulung, memecah di tepi pantai, lalu mundur kembali seolah ragu untuk benar-benar meninggalkan daratan. Langit kelabu menggantung tanpa gerak, menandakan awal dari perubahan yang perlahan namun pasti. Sura duduk diam di dasar laut, di antara karang-karang yang mulai memucat warnanya. Sekelilingnya hanya sunyi dan kesepian. Gerombolan ikan yang biasa mengitarinya kini tak lagi tampak. Mereka telah pergi, berpindah jauh ke selatan mencari perairan yang lebih hangat, lebih kaya makanan. Di tempat ini, laut yang dulu menjadi surga kini terasa seperti ladang kosong. Setiap hari berlalu dengan lebih sedikit mangsa dan rasa lapar makin tajam menggigit. Laut ini tak seperti dulu, gumam Sura dalam hatinya. Ia menatap ke kejauhan, ke arah batas air asin dan tawar yang samar, tempat sungai dan laut saling bersentuhan. Muara itu bagaikan pintu yang selama ini tertutup rapat baginya. Di baliknya, Sura tahu ada kehidupan lain. Air yang tenang, ikan-ikan gemuk, dan daratan yang penuh misteri. Selama ini, batas itu dijaga oleh satu hal, perjanjian. Perjanjian itu dibuat bukan karena rasa hormat yang tulus, tapi karena kedua pihak menyadari kekuatan lawannya. Perang kala itu bisa saja pecah, tapi justru karena masing-masing menyadari betapa dahsyatnya kehancuran yang bisa terjadi, mereka sepakat untuk tidak saling ganggu. Maka, garis tak kasat mata itu dibentuk. Lautan adalah milik Sura, sungai dan daratan adalah milik Baya. Sebuah kesepakatan sakral yang tak tertulis, tapi dipatuhi selama bertahun-tahun. Namun hari itu, Sura merasakan sesuatu yang berbeda. Perutnya kosong dan hatinya gundah. Keinginan untuk menyeberangi batas mulai tak tertahankan. Ia tak lagi melihat perjanjian itu sebagai bentuk kehormatan, melainkan sebagai belenggu. Apa gunanya menjadi raja jika harus menunggu kematian perlahan di singgasana yang sepi? Dengan satu gerakan lembut dari ekornya, Sura meluncur meninggalkan tempat persembunyiannya. Ia menembus ombak, mendekati garis perbatasan yang selama ini ia hindari. Arus berubah saat ia mulai masuk ke wilayah muara. Rasa asin perlahan hilang, digantikan dengan kesegaran air tawar. Aroma lumpur dan dedaunan mulai terasa. Ia tahu ini adalah dunia Baya, tapi Sura tak gentar. Keputusannya telah bulat. Ia bergerak perlahan, menyusuri aliran sungai seperti bayangan. Ikan-ikan air tawar yang belum pernah mengenalnya berenang dengan ceroboh, tidak tahu bahwa bahaya sedang mengendap di balik air keruh. Dengan satu sambaran cepat, Sura menangkap seekor ikan besar. Gigi tajamnya menembus sisik, dan rasa darah yang berbeda dari biasanya menyentuh lidahnya.
Makanan yang segar, pikir Sura puas. Namun tanpa ia sadari, setiap gerakannya meninggalkan tanda. Air menjadi beriak. Ikan-ikan melarikan diri dengan panik. Burung-burung di pepohonan mulai terbang tak tentu arah. Alam punya cara sendiri untuk memberitahu bahwa sesuatu yang besar dan asing sedang terjadi. Jauh di hulu, Baya membuka matanya. Ia telah lama tertidur di bawah rimbunan akar pohon besar di tepi sungai. Tubuhnya menyatu dengan tanah dan air. Tapi kini ia merasakan gelombang yang tak biasa. Suhu air berubah sedikit lebih hangat. Bau asin menyusup di sela bau tanah dan lumpur. Ia tahu, ada yang melanggar batas. Baya perlahan bangkit. Tubuhnya yang berat menggeser lumpur di dasar sungai. Ia tidak terburu-buru, karena bukan itu gayanya. Tapi di balik setiap gerak lambatnya, ada kekuatan yang luar biasa tenang dan terkontrol. Ia bergerak menyusuri aliran sungai, mengikuti jejak yang ditinggalkan Sura, jejak yang hanya bisa dilihat oleh mata seekor penjaga wilayah. Sambil berenang, Baya mengingat kembali saat pertama mereka bertemu di muara. Saat itu, Sura masih muda dan berapi-api. Ia datang dengan keberanian, tapi juga dengan rasa hormat. Mereka bertukar pandang, bukan sebagai teman, tapi sebagai dua makhluk yang saling memahami. Satu penguasa laut, satu penguasa darat dan sungai. Kini, rasa hormat itu tampaknya telah menguap seperti embun pagi. Saat Baya mendekati muara, ia melihat dari kejauhan siluet Sura sedang berenang malas, tanpa rasa bersalah, menikmati hasil buruannya. Ikan-ikan tergeletak hancur di sekitarnya. Air sungai berwarna keruh bercampur darah. Ia bahkan tidak berusaha bersembunyi, geram Baya dalam hati. Ia tahu, ini bukan sekadar perburuan. Ini adalah pelecehan. Penistaan terhadap kesepakatan yang ia jaga selama bertahun-tahun. Ketika Sura akhirnya melihat Baya datang, ia tak menunjukkan rasa bersalah. Ia hanya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajamnya. "Sudah lama, Baya," ujar Sura dengan suara berat dari dalam air. "Kau tak berubah, masih menjaga sungai seperti harta warisan. Dan kau pun tak berubah," jawab Baya datar, tapi tajam. "Masih serakah, masih tak tahu diri." Keduanya diam. Air mengalir di antara mereka. Kabut tipis menggantung di atas permukaan. Suasana mencekam. Dunia seperti menahan napas. Sura melangkah maju, sedikit lebih ke hulu. Tindakan kecil itu sudah cukup untuk menyulut perang. Sebab pada saat itulah perjanjian yang dijaga oleh waktu dan kehormatan secara resmi dihancurkan. Dan pertempuran besar antara dua raja alam pun hanya tinggal menunggu waktu. Setelah kata-kata tajam itu terucap, udara di sekitar mereka terasa semakin tebal. Suasana menjadi hening, seolah alam pun berhenti sejenak untuk menyaksikan pertarungan yang akan menentukan takdir mereka. Hanya suara desisan ombak yang pecah di kejauhan dan dentingan kerikil yang tergulung di dasar sungai yang terdengar. Setiap makhluk di sekitar sana tahu bahwa saat-saat penting telah tiba. Baya berdiri tegak di tengah sungai, air mengalir begitu cepat di sekeliling tubuhnya yang besar dan kuat. Tubuhnya bagaikan gunung raksasa yang menghalangi arus, setiap gerakan penuh kekuatan yang menandakan ketenangan penuh kontrol. Di balik tatapan dinginnya, ada pemahaman yang dalam tentang wilayah ini, tentang bagaimana air sungai bisa mengalir lebih cepat atau lebih lambat, bagaimana gelombang bisa dipicu hanya dengan kekuatan ekor atau pergerakan tubuh. Namun kali ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sura, meskipun lebih ramping dan lincah, tahu betul bagaimana memanfaatkan kecepatan dan kelincahan. Selama berabad-abad hidup di laut, ia telah menguasai seni bersembunyi di bawah air, bergerak dengan kecepatan yang tak terjangkau oleh siapapun. Ia bisa menyelinap ke dalam bayang-bayang dan keluar dalam sekejap, membuat lawan merasa dirinya terperangkap di tengah pertempuran yang tak pernah mereka harapkan. Dan kini, ia mempersiapkan serangan pertamanya. Sura menyelam, tubuhnya mencelup ke dalam air dengan anggun. Cengkeramannya menguat di dasar laut,
dan dalam sekejap ia meluncur maju dengan kecepatan yang memecah air di sekitar tubuhnya. Gelombang kecil mengikuti pergerakannya, sementara tubuhnya hampir tak terlihat karena keserempet oleh cepatnya arus yang ia buat. Baya yang melihat gerakan ini sudah siap. Ia tahu Sura akan mencoba menyerang lebih dulu, mencoba membingungkannya dengan kecepatannya. Tapi Baya tak terburu-buru. Ia tetap tenang, mengamati setiap gerakan dengan mata yang tajam. Ia tahu bahwa Sura mungkin akan menyelinap dari sisi atau bahkan muncul dari bawah dalam sekejap. Tepat pada saat yang sangat tepat, Sura melesat keluar dari bawah permukaan air, gigi-giginya yang tajam bersiap untuk menghantam. Kecepatan yang luar biasa membuat serangan itu begitu cepat dan sulit untuk dihindari. Namun, Baya yang telah memprediksi langkah Sura dengan cermat, dengan sigap melompat ke atas permukaan, menghindari serangan yang datang begitu mendalam. Ekornya berputar, menggerakkan air dengan begitu besar, sehingga menciptakan pusaran air yang melingkar di sekitar tubuh mereka. Sura terkejut. Ia hampir saja mengenai Baya, namun ia tidak menyerah. Menggunakan momentum yang ada, Sura berputar dengan cepat, tubuhnya meluncur seperti bola raksasa di bawah air. Arus air terbentuk mengikuti pergerakan tajam tubuhnya, dan dalam sekejap, ia melaju menuju Baya sekali lagi, kali ini dengan arah yang lebih sulit dideteksi. Namun Baya sudah siap. Ia menyelam kembali ke dalam, dan tubuhnya yang besar memanfaatkan kedalaman sungai untuk bergerak lebih cepat, menyusup dalam arus bawah. Gelombang yang dihasilkan oleh Sura kembali mengarahkannya ke posisi yang kurang menguntungkan. Ia segera berubah arah, menggunakan kekuatan ekornya untuk mengubah arus dan menghantamkan tubuh besar itu ke arah yang berbeda. Baya kemudian menghantam batu besar yang ada di dekatnya dengan kepala, menyebabkan batu itu terlempar ke atas permukaan dan mengarah ke Sura. Batu besar itu meluncur seperti peluru, dan meskipun Sura berusaha menghindar, batu itu menabrak bagian tubuhnya, melukai sisi ekor, dan membuatnya terhuyung mundur. Pukulan itu cukup keras untuk mengguncang pusat perangnya, dan Sura merasakan rasa sakit yang menggigit. Namun, rasa sakit itu tidak membuat Sura mundur. Sebaliknya, ia mengumpulkan seluruh kekuatannya, merasa bahwa pertempuran ini adalah titik balik yang akan membuktikan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih berhak menguasai wilayah ini. Dengan gerakan yang gesit, ia melompat kembali ke atas permukaan air, meluncur cepat ke arah Baya. Dalam sekejap, Sura berada tepat di depan Baya, dengan gigi tajam yang siap merobek. Baya tidak gentar. Ia menggerakkan ekornya dengan kekuatan besar, menciptakan gelombang yang cukup kuat untuk mendorong Sura menjauh. Sura terguncang, tetapi kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi. Tubuh mereka beradu, menciptakan dentuman dahsyat yang mengguncang seluruh sungai. Tak ada kata-kata, hanya suara desing air dan deru angin yang terdengar. Mereka bertarung seperti dua kekuatan alam yang tak bisa dihentikan. Laut dan sungai, penguasa perairan yang tak kenal lelah. Pada saat yang kritis, Sura kembali menyerang dengan serangan mematikan, mencoba mengincar tubuh Baya yang terhanyut oleh gerakan yang lebih besar. Namun Baya tiba-tiba menyelam ke kedalaman sungai, menghilang dari pandangan dalam sekejap. Sura terhenti, bingung. Ia tidak bisa mendeteksi kemana arah Baya yang sudah menghilang begitu cepat. Sejenak, ia merasa tak ada lawan. Tetapi instingnya terus berputar, merasakan getaran di air. Saat itulah, dari dalam kegelapan bawah air, Baya muncul dengan ekor yang diluncurkan seperti senjata, mengarah langsung ke tubuh Sura. "Kau sudah kalah, Sura!" teriak Baya dengan suara bergemuruh. Tapi Sura tak mau menyerah begitu saja. Dengan gerakan yang lebih gesit, ia berputar, menghindar dari serangan Baya yang begitu cepat. Namun, saat ia kembali ke permukaan, Baya sudah menunggunya dengan gerakan penuh perhitungan. Dalam sekejap, tubuh besar Baya kembali menghantam dengan kekuatan luar biasa, dan kali ini, serangan itu tidak bisa lagi dihindari.
Sura terhantam, tubuhnya terlempar ke tepi sungai, hampir tidak bisa bergerak. Namun sebelum ia bisa merasakan kemenangan Baya sepenuhnya, ia mengumpulkan sisa tenaganya dan, dengan satu dorongan terakhir, meluncur kembali ke dalam air dengan kecepatan yang luar biasa. Gelombang besar tercipta dari gerakan itu menghantam Baya yang sedang merayakan kemenangan. "Belum selesai, Baya!" teriak Sura, suara gemuruh dari dasar laut. Sura tahu, pertempuran ini belum berakhir. Tetapi Baya juga tahu, ia tidak akan membiarkan laut merasuki sungai yang telah lama ia jaga. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari pertarungan ini? Dunia alam pun masih menunggu jawabannya. Pertarungan antara Sura dan Baya mencapai titik yang tidak bisa dihindari. Arus air yang menderu, gemuruh tubuh yang bertabrakan, dan gelombang besar yang tercipta menandakan bahwa waktu semakin mendekati akhir. Tubuh Sura yang luka-luka setelah bertahan selama pertempuran merasa semakin lemah. Namun, di matanya masih ada semangat yang tidak bisa dipadamkan. Begitu juga dengan Baya, meskipun ia tampak sedikit lebih kelelahan, setiap serangannya tetap kuat dan terarah. Saat Sura terhantam untuk kesekian kalinya, tubuhnya terbanting keras ke dasar sungai. Air mengalir deras di sekelilingnya, membanjiri tubuhnya yang hampir tidak bisa bergerak. Nyaris terdiam, Sura merasakan seluruh kekuatan yang dimilikinya mulai memudar. Namun, di balik kelelahan yang menyelimuti tubuhnya, ada satu hal yang masih menyala, keteguhan hati. Ia tahu bahwa dia tak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, Baya yang berada di atas permukaan memperhatikan dengan seksama setiap gerakan lawannya. Tubuhnya besar dan berat, namun perhitungannya terhadap pertempuran ini sudah matang. Namun, di dalam hati Baya juga ada perasaan yang mulai mengusik. Sesaat, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di luar pertempuran ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar pertarungan antara mereka berdua. Baya mengamati Sura yang perlahan-lahan bangkit dari dasar sungai. Melihat keteguhan itu, rasa iba muncul dalam dirinya. Baya tahu bahwa mereka berdua telah melampaui batas-batas yang tak terbayangkan, tetapi ia juga merasakan ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar tubuh dan keberanian. Ada sesuatu di dalam diri Sura yang lebih dari sekadar makhluk laut biasa. Sura mengangkat tubuhnya yang penuh luka, menatap Baya dengan tatapan penuh tekad. Ia tahu bahwa hanya satu langkah lagi yang akan membawa mereka pada akhir dari pertempuran ini, entah kemenangan atau kekalahan. Ia mengumpulkan seluruh sisa tenaganya, merasakan setiap sendi dan otot yang hampir tidak mampu bergerak. Dalam hatinya, ia berjanji akan melakukan apapun untuk mempertahankan harga dirinya, bahkan jika itu berarti harus menghadapi kematian. Namun, sebelum Sura bergerak lebih jauh, Baya tiba-tiba mengangkat ekornya dan mengayunkannya dengan kuat ke tanah. Gelombang besar itu mengguncang sungai, hingga membuat permukaan air berputar-putar seperti pusaran yang tak terkontrol. Sura yang semula siap menyerang kembali terhenti oleh kekuatan besar yang meluncur ke arahnya, menghantamnya dengan keras. Ia terlempar ke belakang, menghantam bebatuan yang tajam. Setiap gerakan tubuhnya terasa sangat berat, namun ia tetap berusaha untuk bangkit. "Aku tidak akan mengalah, Baya," Sura berteriak dengan suara serak, namun penuh keyakinan. "Sungai ini adalah rumahku, dan aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan siapapun." Baya tidak menjawab, namun matanya yang tajam menatap Sura dengan pandangan yang penuh makna. Ada rasa hormat di balik setiap gerakan Baya, meskipun ia terus berusaha menekan Sura. Namun, sebuah kekuatan yang tak terduga mulai muncul di dalam dirinya. Tanpa sadar, Baya merasakan ada perubahan dalam alam sekitar mereka. Sebuah energi baru mulai mengalir,
Energi yang jauh lebih besar daripada pertempuran ini sendiri. Sura yang sedang berusaha bangkit tiba-tiba merasa adanya getaran kuat di dalam dirinya. Ia terhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang beresonansi dengan tubuhnya. Alam sekitarnya seakan bergema. Di langit yang semula tampak mendung, seberkas cahaya tiba-tiba menyinari permukaan sungai. Cahayanya begitu terang, menciptakan bayangan besar yang membelah angkasa. Baya juga merasakan hal yang sama. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah langit yang berubah. Sesuatu yang lebih besar dari pertarungan mereka berdua sedang terjadi. Ia menyadari bahwa mereka berdua tidak hanya berperang untuk wilayah ini, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang melampaui keberadaan mereka sebagai makhluk sungai dan laut. Sura berdiri dengan kekuatan yang tiba-tiba kembali, seolah-olah alam itu sendiri memberinya energi. Ia menatap Baya, dan kali ini tatapannya bukan lagi penuh amarah atau kebencian. Ada pengertian yang lebih dalam. Keduanya kini tahu bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang menjaga keseimbangan alam. Baya, kita berdua tidak perlu bertarung lagi, ujar Sura dengan suara yang lebih tenang, namun penuh arti. Sungai dan laut adalah dua dunia yang berbeda, namun kita adalah bagian dari satu alam yang sama. Baya menatapnya lama. Hati besar makhluk sungai itu mulai menyadari bahwa dalam perjuangan ini tidak ada yang perlu menang atau kalah. Alam, dengan segala keharmonisannya, membutuhkan keduanya. Sura dan Baya tidak lebih dari dua sisi dari satu koin yang sama. Mereka adalah penjaga yang harus saling menghormati. Dengan sebuah anggukan kecil, Baya akhirnya mundur. Ia menarik tubuh besarnya menjauh dari sungai, kembali ke kedalaman tempat asalnya. Sura memandangnya sejenak, kemudian juga menundukkan kepalanya, menghormati keputusan itu. Mereka berdua tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir, dan dengan berakhirnya pertempuran itu, sebuah era baru dimulai. Dan begitu, sungai yang selama ini dipertaruhkan kembali tenang. Laut dan sungai kini tidak lagi dipisahkan oleh pertarungan, melainkan dihubungkan oleh sebuah pemahaman yang baru. Kemenangan bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat, melainkan tentang siapa yang bisa menjaga keseimbangan. Keduanya dengan cara mereka sendiri telah memenangkan pertarungan terbesar mereka untuk saling mengerti. Beberapa waktu setelah pertempuran besar yang menggetarkan langit dan laut, dunia yang dahulu diliputi pertempuran kini memasuki sebuah periode ketenangan. Sura dan Baya, setelah berhadapan dengan kekuatan mereka sendiri, akhirnya menyadari bahwa apa yang mereka pertaruhkan lebih besar daripada kemenangan atau kekalahan dalam sebuah pertempuran. Mereka kini bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian yang telah mereka perjuangkan dengan begitu keras. Sura, sang penguasa laut, kini lebih banyak menghabiskan waktu di permukaan laut, memantau kehidupan yang terus berkembang di dalamnya. Laut yang dulunya penuh dengan suara pertempuran dan gemuruh gelombang yang menghantam, kini tampak lebih tenang. Ikan-ikan yang dahulu tersebar karena kekacauan, kini bergerombol, kembali dalam kesatuan, hidup dalam kedamaian di bawah permukaan yang biru. Sura menyaksikan itu dengan rasa haru, merasa bangga akan dunia yang mereka bangun bersama. Namun, meskipun semuanya tampak damai, Sura tahu bahwa alam tidak bisa hanya dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan. Ia harus terus mengawasi samudra, memastikan bahwa tidak ada ancaman yang datang dari kedalaman laut yang lebih jauh. Ada banyak bagian laut yang belum dijelajahi, bagian-bagian yang penuh misteri, tempat-tempat yang masih menyimpan banyak kekuatan yang belum diketahui. Di sisi lain, Baya, penguasa sungai, juga merasakan perubahan besar. Sungai yang dulunya mengalir deras, penuh dengan arus yang mengguncang dan menghanyutkan apapun yang ada di jalurnya, kini mengalir dengan lebih tenang. Tumbuhan air yang pernah tenggelam oleh kerusakan arus kini tumbuh dengan subur di sepanjang tepi sungai. Banyak makhluk air yang kembali berkumpul di sungai,
menikmati air yang kini lebih bersih dan lebih nyaman untuk hidup. Baya menyadari bahwa meskipun sungai kini lebih damai, ia tidak bisa lantas lengah. Dunia sungai memiliki tantangan tersendiri, bukan hanya ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam. Ketika ia mengamati lebih dalam, Baya menyadari bahwa beberapa bagian sungai mengalami penurunan kualitas dan beberapa makhluk sungai mulai menghilang. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang, meskipun segala sesuatunya tampak damai. Suatu pagi, saat matahari terbit dan mengirimkan cahaya ke permukaan sungai yang tenang, Sura menyadari bahwa ia perlu berbicara dengan Baya. Mereka harus membicarakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka amati. Sura tahu bahwa meskipun mereka telah mencapai kedamaian, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar keseimbangan ini tetap terjaga. Setelah pertemuan yang telah direncanakan, Sura dan Baya bertemu di tepi sungai, tempat di mana air laut bertemu dengan arus sungai. Tempat itu menjadi simbol dari apa yang telah mereka capai, perpaduan antara dua dunia yang berbeda. Di sana, mereka berdiri berdampingan, merenung sejenak tentang apa yang telah terjadi dan apa yang akan datang. Baya, kata Sura, sambil menatap arus sungai yang mengalir perlahan, kita telah melewati banyak hal bersama. Laut dan sungai kini lebih tenang, namun aku merasakan ada sesuatu yang kurang. Aku melihat banyak makhluk laut kembali, tetapi ada bagian dari laut yang sepertinya masih terancam. Laut yang luas memiliki banyak misteri yang belum kita ketahui. Baya mengangguk. Aku juga merasakannya. Sungai yang mengalir begitu tenang, namun ada beberapa bagian yang tampaknya terabaikan. Air sungai, meskipun jernih, terasa lebih dingin daripada biasanya. Tumbuhan air yang tumbuh dengan subur di tepi sungai kini mulai layu. Aku khawatir ini tanda ketidakseimbangan. Mereka berdua saling memandang. Kesadaran akan kesulitan yang lebih besar dari apa yang mereka duga semakin menguat. Tidak ada kedamaian yang bisa tercipta tanpa pemahaman mendalam tentang alam. Alam ini lebih kompleks dari yang mereka bayangkan, dan mereka harus terus menjaga hubungan antara sungai dan laut agar tidak ada yang terganggu. Baya melangkah lebih dekat ke Sura. Kita harus menjaga kedamaian ini dengan hati-hati. Alam tidak bisa hanya dibiarkan begitu saja, seperti yang kita lihat hari ini. Sungai dan laut memiliki peran masing-masing, dan meskipun kita telah bersatu, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Sura tersenyum lebar. Rasa syukurnya atas kebijaksanaan Baya semakin mendalam. Mereka berdua kini tahu bahwa keseimbangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan sekali jalan. Mereka perlu terus berusaha, bekerja sama untuk menjaga dunia mereka tetap seimbang. Lalu apa yang kita lakukan, Baya? Tanya Sura. Kita akan menggabungkan kekuatan kita. Aku akan menjaga sungai dengan lebih hati-hati, dan kau akan mengawasi laut, menjaga keseimbangan arus dan gelombang. Kita akan melakukan perjalanan ke bagian-bagian yang belum kita jelajahi untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman yang muncul. Ini adalah perjalanan panjang, Sura, tetapi kita tidak bisa berhenti di sini. Dengan pemahaman baru, mereka berdua memulai perjalanan mereka untuk mengunjungi tempat-tempat yang belum mereka jelajahi sebelumnya. Mereka bekerja bersama untuk memulihkan ekosistem yang mulai rapuh. Di setiap sudut alam, mereka menemukan lebih banyak makhluk dan bagian-bagian dunia yang membutuhkan perhatian. Di sepanjang perjalanan mereka bertemu dengan berbagai makhluk lain. Ikan-ikan yang telah lama menghindar dari kerusakan akibat ketidakseimbangan, tanaman-tanaman yang tumbuh di tempat-tempat yang terlupakan, dan makhluk-makhluk air lainnya yang menceritakan bagaimana mereka merasakan dampak dari perubahan alam ini. Sura dan Baya dengan sabar mendengarkan dan bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Setiap langkah yang mereka ambil semakin mempererat hubungan mereka. Mereka bukan lagi sekadar dua makhluk besar yang menjaga alam masing-masing.
tetapi dua penjaga yang saling berbagi tanggung jawab dan belajar dari satu sama lain. Mereka mengerti bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan besar, tanpa kebersamaan dan saling mendukung, kedamaian ini akan cepat rapuh. Kembali di tempat di mana sungai dan laut bertemu, Sura dan Baya berdiri bersama. Mereka menatap alam yang kini lebih tenang namun penuh dengan harapan. Harmoni yang mereka ciptakan kini terasa lebih kuat dari sebelumnya, bukan hanya karena mereka berhasil mengatasi konflik, tetapi karena mereka telah benar-benar memahami bahwa keseimbangan alam adalah tanggung jawab bersama dan itu harus dijaga dengan bijaksana. Itu dia cerita singkat hari ini, Sobat Nusantara. Sampai ketemu lagi di kisah menarik lainnya dari penjuru Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di Cerita Singkat Indonesia.